Mungkin kalau untuk compare-nya punya Toyota, ya ini sekelas Alphard atau Velfire ya teman-teman. Jadi dia segala fitur yang dimiliki di Alphard di sini udah ada. Mobil 100 jutaan dengan pintu sliding door, joknya captain seat, pintu belakang udah pakai power back door teman-teman. Muatnya banyak banget. Nah ini dia teman-teman, Mazda 8 tahun 2012. Selain fitur tadi, banyak banget fiturnya lain. Kuncinya udah keyless teman-teman, kursinya juga udah electric seat ya. Pokoknya beli mobil ini dengan harga 100 jutaan worth it banget, kalian gak bakal rugi. Lampunya udah pakai Proji ya, nyalain terang. Udah ada fog lamp yang manis banget, ini udah ada chrome-nya. Kemudian juga di bagian sini untuk grillnya udah double. Kita lihat bagian dalamnya dulu. Nah, joknya udah captain seat dan dilengkapi dengan leg rest juga. Udah ada LCD monitor di headrestnya, kemudian tak lupa juga sunroofnya yang kece badai. Kita lihat bagian belakangnya teman-teman, yuk. Nah teman-teman, ini dia untuk bagian belakangnya. Di sini udah ada rear spoiler, kemudian juga lampunya enak banget dilihatnya. Knalpotnya juga udah double. Buat pintu belakang cukup kita buka seperti ini ya teman-teman. Nah untuk tutupnya teman-teman bisa pakai tombol ini buat nutupnya seperti itu. Kita buka lagi untuk lihat bagian kursi belakangnya. Yang unik dari mobil ini adalah ketika mobil ini dilipat jok baris ketiganya, Anda tidak usah capek-capek ngangkat lagi, cukup ditekan dari sini. Nah, sepraktis itu teman-teman. Untuk bagasinya juga masih luas teman-teman. Jok ketiganya posisi duduknya enak banget ya, santai, nggak terlalu tegak. Kemudian juga di sini untuk bagasi juga masih luas ya, ban serep segala macam masih lengkap. Nah teman-teman, buat yang penasaran ya dengan mobil ini seperti apa performanya jalan, transmisinya, mesinnya, kemudian juga suspensinya, kita tes jalan. Yuk ikutin kita. Nah teman-teman, kita sudah ada di kabin Mazda 8 tahun 2012. Kesan pertama, lega dan mewah teman-teman. Joknya udah kulit ya, kemudian juga udah ada sunroof dan pengaturan joknya udah elektrik ya teman-teman. AC-nya, indikatornya udah digital, kemudian juga pengaturannya udah dual zone ya, kanan kiri bisa diatur sesuai dengan selera teman-teman. AC-nya pun bukan double tapi triple blower ya, satu tempat duduk satu AC ya. Jadi teman-teman nggak bakal kepanasan di sini. Jadi suhu sesuai dengan selera masing-masing ya. Takutnya yang nggak suka dingin bisa diatur agak anget ya. Kalau nggak suka dingin juga joknya udah ada heater teman-teman. Tinggal atur di sini, pencet. Nih kanan kiri untuk passenger dan driver. Di bangku depan itu bisa diatur dengan heater ya. Jadi kalau mungkin perjalanan jauh malam-malam teman-teman kedinginan, tinggal pencet heaternya udah hangat, bikin nggak capek ya, nggak panas, bukan nggak panas, bikin relax ya. Kalau hangat itu biasanya membuat relax otot-otot kita yang tegang. Nah di sini juga untuk konsolnya udah ada cup holdernya, kemudian juga ini bisa dilipat teman-teman ya, bisa dilipat. Terus apalagi nih di sini untuk mesinnya 2200 cc teman-teman. Pengaturan transmisinya udah Tiptronic ya, tinggal kita tarik ke sebelah kanan, kita tinggal atur kecepatannya sesuai dengan selera kita. Nah di sini udah ada indikatornya juga ya, M, kemudian juga di sini udah ada posisi 2 ya. Ini berarti kecepatannya di gigi 2. Nah, kita pakai yang mode drive aja, yang auto.
kita mau coba untuk akselerasinya teman-teman ya. Kita coba nih pakai. Enak banget teman-teman, nggak berasa bawa mobil gede ya. Jadi responsif ya, walaupun dengan mobil lebar ya. Memang kelebihannya mobil ini ground clearance-nya nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Ground clearance-nya nggak terlalu tinggi, jadi mungkin aerodinamisnya nggak terlalu ngebebani ya buat si bodi mobilnya. Jadi dia bisa melesat ya dari awal gitu untuk kecepatan. Enak banget teman-teman ya. Kaki-kaki juga empuk nih, dari tadi ada polisi tidur nggak berasa teman-teman ya. Enak banget ya. Ini joknya juga kulit nggak panas, jadi pokoknya untuk perjalanan jauh teman-teman comfort banget ya. Di sini udah ada armrestnya juga, jadi kalau misalkan teman-teman mau rehat buat pegang setir ya cukup dibantu atau ditopang dengan armrestnya ini ya. Kemudian juga untuk dashboard ini teman-teman ya, dashboard ini dia memang di tahun segini mobil jarang yang desain atau konsepnya ini mobil yang mewah tapi konsepnya di dalamnya kayak sport gitu ya, kesannya lebih sport. Jadi ini indikator AC-nya terpisah ya. Kemudian juga untuk pengaturan tombolnya ada di bawahnya nih teman-teman, jauh posisinya. Dan di tahun ini Mazda udah pakai head unitnya yang udah LCD teman-teman. Di saat mobil-mobil lain yang masih pakai head unitnya analog, bukan head unit ya, tape-nya ya, tape radionya analog, Mazda karena memang dia konsepnya mobil mewah udah pakai LCD monitor ya. Dan ini udah dilengkapi dengan kamera mundur ya. Kemudian untuk airbagnya juga lumayan banyak teman-teman. Ini di kemudi ada, di samping ada, di pilar juga ini nih, sertain nih ada nih, sertain pilar depan ini udah dilengkapi juga. Nah, untuk tahun segini jarang sih ya mobil-mobil merek lain yang dia udah pakai fitur keamanan yang lengkap seperti Mazda 8 ini ya. Mungkin kalau untuk compare-nya punya Toyota ya ini sekelas Alphard atau Velfire ya teman-teman. Jadi dia segala fitur yang dimiliki di Alphard di sini udah ada. Dan keunggulannya ini dibanding Alphard atau Velfire, ini cc-nya cuma 2200 teman-teman. Jadi kalau bicara irit-iritan pasti lebih irit ini ya dengan basic cc yang lebih rendah teman-teman. Tapi tidak mengurangi untuk apa ya, untuk power ataupun akselerasinya teman-teman. Masih tetap responsif ya. Kita coba Tiptoniknya teman-teman. Ini ada di percepatan 3, kita tambahin. Masih enak banget, nggak ada delay teman-teman, karena ini masih pakai AT deh ya, belum CVT kayaknya. Klakson juga udah pakai klakson bapau teman-teman, jadi nggak tensin gitu. Ada mobil-mobil yang biarpun mobil mewah ada yang masih pakai klaksonnya klakson ini gitu, klakson bebek tik ya. Ini udah pakai klakson bapau, jadi udah mencerminkan kemewahannya. Kaki-kakinya empuk ya, mesinnya halus, transmisinya masih responsif. Pastinya teman-teman pengen banget dong punya mobil ini. Harganya cuma 100 jutaan. Buat teman-teman yang minat bisa langsung WA ke Ade aja di bawah sini, screenshot teman-teman. Nanti pas datang ke sini janjian ya teman-teman, lihatin ininya, nanti dapat bonus khusus dari Ade ya. Kasih diskon dan ada merchandise buat teman-teman yang datang nonton video ini kemudian ditunjukin pada saat datang ya. Kalau yang masih penasaran mau langsung datang juga boleh ya. Nanti carinya pokoknya ada deh, carinya deh di Point Small Square Lebak Bulus basement 3 Allison Automobil, ada di paling hook ya untuk showroomnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini ya, ditunggu kedatangannya. Nanti selalu ikutin ya, tonton video-video dari mobilbagus.id ya. Jangan lupa di subscribe
ya, likes dan komen ya. Komen teman-teman kami butuhkan biar kami bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.